Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syamis. Mhm. Alright, good morning semuanya. Selamat pagi. Uh, Gimana hari ini? Apakah tadi sudah upacara, teman-teman? Siap, sudah, Miss. Saya sudah. Okay, so this is gonna be our seventh meetings. Jadi ini adalah pertemuan ke-7, teman-teman. Dan di pertemuan ke-7 sama pertemuan ke-8 ini kita akan membahas soal. Dan besok itu bahkan kita akan ada sedikit tes gitu, mock test namanya, seperti itu. Jadi teman-teman akan fokus on the text, on the questions, terus habis gitu cara ngerjainnya kayak gimana, kayak gitu-gitu ya. Oke, saya izin share screen ya teman-teman. Buat yang lainnya meskipun nggak join, maksudnya nggak join dalam beda device gitu nggak apa-apa, jadi satu device. Yang penting saya tahu kalau kalian lagi ada di satu device, seperti itu ya. Oke, karena ini materinya, karena hari ini tuh kebanyakan tentang soal-soal ya teman-teman ya. Jadi silakan nanti kalian be aktif em, untuk menjawab soal-soal yang saya berikan ini, gitu ya teman-teman ya. Dan kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya di chat box atau bisa di eh, apa audio call ini juga bisa nggak apa-apa, seperti itu. Kalau semisal di sini cara ngerjainnya gimana atau tips and tricksnya kalau kayak gini gimana, kayak gitu. Bisa nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke? Saya izin share screen everyone. This is the PowerPoint for today. Tapi sebelum itu saya perkenalkan diri terlebih dahulu boleh? Boleh, Miss. Oke. Oke, so my name is on Zoom name. Di Zoom nama saya sudah ada. That's my short name, Ella Zain. So, nama lengkap saya adalah Nafila Zain. You can call me Miss Ella atau Miss Nafila boleh. That's okay. Dan hari ini kita akan membahas tiga, kita akan membahas semua dari listening, structure, sama reading. Begitupun juga dengan soal-soalnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi silahkan keep up until the end karena ini cukup banyak soal-soal yang akan kita bahas dan paling banyak muncul di TOEFL test ITP. Seperti itu ya. So the first one is listening. Jadi teman-teman, eh, mungkin ada yang belum pernah mengambil TOEFL ITP atau ada yang sudah pernah ambil belum sebelumnya? Ada yang udah pernah ambil TOEFL ITP belum? Ya, belum, Miss. Oh, belum. Ada yang sudah? Siapa yang sudah? Belum ada, Miss. Serius? Semua belum pernah tes TOEFL semua ini, Miss. Iya. Oke. Oke, so saya kasih gambaran dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau di listening, ini kan ada listening, structure, sama reading ya teman-teman. Jadi ada 3 skills yang nanti kalian akan hadapi seperti itu ya. Di listening part, itu part paling pertama dari tes, itu kan nanti ada 50 soal teman-teman ya. Ada 50 soal. Nah, dari 50 soal itu terbagi menjadi 3 part. Ada 3 bagian. Jadi part pertama itu dari soal 1. Jadi di part pertama atau part A itu dari soal nomor 1 sampai 30 kalau nggak salah ya. Sekitaran begitu ada 30 soal part A. Yang part A itu kalau kalian kemarin sudah ikut apa tuh namanya? Sudah ikut materi meeting ketiga kalau nggak salah ya. Meeting ketiga apa meeting meeting keempat gitu ya. Itu kan sudah ada part listening ya sedikit. Nah, jadi akan ada 1 audio, 1 soal.
Kayak gitu. Kalau part A begitu. Ada satu audio, satu soal. Ada satu audio, satu soal. Jadi gitu. Jadi ada 30 audio yang nanti kalian akan dengarkan di part A. Seperti itu. Dan ada 30 soal. Jadi tidak perlu khawatir karena audionya atau conversationnya nanti, percakapannya itu pendek-pendek. Jadi contohnya kayak Dava bertanya sama Herlambang, Herlambang, eh, have you done the project? Kayak gitu. Terus nanti Herlambang akan jawab, no, I'm not done yet. Gitu. Jadi pertanyaannya, jadi kalau di audio satu tuh gitu, sorry, di part A itu begitu, audionya ada orang tanya, terus nanti yang orang kedua jawab gitu. Tapi kalian sudah tahu belum strateginya kemarin part A gimana? Sudah tahu kan? Sudah belajar kan kemarin? Ya, habis gini kita bahas dikit-dikit. Terus yang part B itu ada 8 soal. Ya, betul. 8 soal. Dan ada 2 audio. Jadi satu audio itu untuk 4 soal. Audio kedua itu untuk 4 soal. Seperti itu. Jadi audionya seperti apa, Miss? Audionya lebih panjang dan dia bentuknya juga conversation. Jadi ada 2 orang gitu lagi ngobrol tapi agak panjang memang. Seperti itu. Jadi mereka ngobrolin sesuatu dan abis itu kalian harus keep up sama obrolannya mereka karena dari obrolan mereka dari awal sampai akhir itu ada soalnya yang juga urut sesuai dengan percakapannya mereka seperti itu. Jadi dari nomor 31 sampai nomor 34 itu soalnya urut teman-teman. Urut berdasarkan percakapannya dua orang tersebut yang lagi dibicarakan. Seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir, kalian cukup fokus sama audio dan juga sama ABCD-nya. Seperti itu. Apa tuh? Maksudnya multiple choice-nya. Karena ada beberapa tes yang menampilkan soalnya, ada juga yang tidak menampilkan soalnya. Jadi kalau kalian dapat tes saya di Royalin nanti yang ternyata tidak menampilkan soal dari listening, nah itu dia. Berarti kalian harus fokus sama multiple choice-nya atau ABC-nya itu. Gitu. Jadi di bisa di apa ya? Bisa di take note gitu-gitu kira-kira dari ABC itu mana yang muncul di audionya. Seperti itu. Terus kalau yang part C itu sama hampir sama, sedikit sama kayak yang part B. Tapi bedanya kalau part C itu satu audio untuk 4 soal juga, tapi audionya itu bukan conversation teman-teman. Tapi audionya itu tentang macam-macam. Cuma kita sebutnya monolog. Monolog tuh apa? Monolog kan kalian tahu mono itu satu. Berarti cuma ada satu orang yang lagi ngomong di situ. Nah, biasanya kalau part monolog itu ya part orang lagi lecturing. Lecturing tuh ngajar seperti itu ya teman-teman ya. Atau kuliah tamu, kuliah umum, atau kasih pengumuman kayak gitu. Jadi part C itu tidak ada orang yang sedang ngobrol, tapi itu monolog. Jadi cuma ada satu orang yang ngomong dan kalian bisa keep up juga sama seperti yang part B karena soal-soal di part C dari nomor 39 sampai bawah itu sampai 50 dia juga urut teman-teman berdasarkan eh, apa audionya yang sedang dibicarakan. Seperti itu. Strateginya adalah kalau part B sama part C jujurly sama ya. Jadi kalian harus dengerin audio sama sambil baca multiple choice-nya dan juga sambil baca soalnya. Tapi teman-teman, tapi ya jujur ya, kan dari satu nomor ke nomor yang lainnya itu kadang ada jeda ya. Bukan kadang, tapi emang ada jeda. Sekitar 5 detik. Jadi contoh kayak dari nomor 31 ke nomor 32 seperti itu. Itu kan ada jeda ya. Dari nomor sekian sampai nomor sekian tuh ada jeda ya. Atau sebelum audionya dimulai, itu kan ada jeda. Dari soal nomor 20 ke audio nomor soal 21 itu ada jeda, teman-teman. Nah, disitulah sebenarnya ketika jeda 3 sampai 5 detik itu adalah golden golden time-nya teman-teman untuk bisa baca terlebih dahulu secara sekilas. Baca secara sekilas dan on the surface gitu. Kira-kira ini tentang apa habis gini?
Karena sebenarnya ketika kita baca multiple choice-nya itu ABCD-nya sama soalnya, kadang ada soalnya, itu kita bisa menebak kira-kira audionya nanti yang dibicarakan tentang apa. Gitu teman-teman. Jadi usahakan nanti ketika ada jeda itu ya di antara satu audio dengan audio lainnya, silakan teman-teman baca terlebih dahulu soalnya dan juga ABCD-nya karena itu sangat-sangat membantu supaya kalian tidak tersesat kira-kira oh nanti mau bicara apa, kaget gitu, nggak kaget gitu ya. Itu teman-teman. Bisa? Bisa ya? Bismillah, Miss. Ya, oke. Oke, di listening part A itu materinya ada ini ya teman-teman. Ada second line, ada similar sound, sinonim, negatif, sama who, what, where questions. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya di second line, karena di part A tadi kan saya sudah sampaikan ya, ada 30 soal untuk di part A. Dengan satu audio, satu soal. Seperti itu. Nah, dari satu audio itu cuma ada dua orang yang lagi ngobrol, dan itu singkat, padat gitu loh. Kayak kamu lagi apa? Terus sama orang kedua nanti dijawab, aku lagi gini. Nah, kayak gitu loh di part A. Tapi dan strateginya adalah kalian harus fokus sama orang yang menjawab atau atau second person. Pokoknya orang yang menjawab pertanyaan itu yang harus yang dijadikan jawaban. Kenapa? Karena memang jawaban dari soal tersebut ada dalam percakapan yang disampaikan oleh second person. Seperti itu atau orang kedua. Gitu ya. Jadi tidak perlu eh misalnya tadi ketinggalan siapa yang tanyanya apa nggak apa-apa. Silakan kalian perhatikan sama yang menjawab gitu ya. Orang kedua yang menjawab itu. Kenapa? Karena itu mengandung jawaban. Terus similar sound kalau kemarin sudah membahas sedikit. Saya nggak tahu kalian kemarin belajar listening sama siapa? Lupa. Lupakah? Sama Miss Hanifah, Miss. Oh, sama Miss Hanifa. Udah dijelasin similar sound itu kayak gimana? Sudah sih, Miss, tapi agak-agak masih belum paham, Miss. Eleh. Jadi kalau similar sound itu maksudnya gimana teman-teman? Coba saya sedikit share screen lagi ya. Similar sound itu adalah kata yang pronunciation-nya itu hampir mirip. Hampir mirip. Contohnya kayak gini ya teman-teman ya. Oke, contohnya kayak gini. Jadi ini saya berikan contoh semisalnya dia dalam bentuk transkrip. Ini namanya transkrip ya. Transkrip daripada listening itu sendiri. Nah, kalau kalian perhatikan ya, similar sound itu adalah yang pronunciation atau cara pengucapannya hampir sama. Nah, kalau di audio kalian sudah mendengar contoh ya, di audio tuh kalian sudah mendengar kata crowd seperti ini. Oke. Crowd, kira-kira kalian di A B C D sini ada nggak yang pronunciation-nya hampir sama seperti kata crowd? Dari A B C D di bawah ini kira-kira ada nggak yang cara pengucapannya hampir sama kayak kata crowd? Yang bukan itu. Ya, betul. Terima kasih Mas Dava. Di sini ada kata clouds. Nah, ini maksudnya adalah similar sound. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita mendengar kata crowd, kadang kalau kita kepleset dengernya, yang kita maksud itu yang di ABC nih si clouds ini, yang mana artinya sangat berbeda. Crowd di sini rame, clouds di sini awan. Terus habis gitu ada lagi, ada kata refuse. Nah, ada kata refuse di sini. Terus kata refuse ini kira-kira ada nggak yang pronunciation atau pengucapannya hampir sama kayak refuse?
Ada. Contohnya ini, reviews. Oke. Di sini crowd, di sini clouds. Di sini reviews, di sini reviews. Terus ada lagi nggak kira-kira dari ini kan di audio ya teman-teman ya. Jangan lupa ini tuh maksudnya di audio ya, gitu. Di audio yang pronunciation-nya hampir sama kayak di ABCD. Contohnya kayak kata sick. Sick itu sama kayak sick sakit. Betul, teman-teman? Betul, Miss. Ya. Nah, kalau kalian sudah seperti ini, teman-teman, ada ada pronunciation yang kalian dengar ketika di audio itu diulang atau hampir sama di ABCD-nya, di multiple choice-nya. Nah, itu kalian hindari. Itu teman-teman hindari. Hindari yang sudah kalian dengar di audio dan ada pengucapan yang hampir sama yang muncul di ABCD. Itu kalian hindari karena itu cuma mengecoh, teman-teman. Lihatlah dari transkrip ini yang kita audiokan misalkan gitu ya. Jawaban dari pertanyaan ini, what does the woman mean? Itu bukan A, C atau D, tapi justru B. Di mana people blocking the street itu nggak ada dalam kalimat ini. Gitu teman-teman caranya ya. Jadi kalau kalian mendengar di audio di mana itu pronunciation-nya diulang lagi dan hampir sama pronunciation-nya seperti yang ada di multiple choice-nya atau di pilihan jawabannya, maka itu 99% bukan merupakan jawaban karena itu hanya untuk mengecoh teman-teman semuanya. Itu maksudnya similar sound. Bisa teman-teman? Bisa? Oke. Insya Allah, Miss, bisa. Iya. Oke, and then strategi yang kedua adalah similar sound. Ketiga adalah sinonim. Berarti kalian silahkan cari sinonim dari second person yang sedang berbicara itu ya. Jadi jangan, karena nggak mungkin ya audio yang disampaikan atau audio yang kalian dengar di orang kedua itu sama plek ketiplek persis seperti yang di pilihan jawaban. Kalimatnya, kata-katanya itu nggak mungkin sama. Pasti yang di audio ngomongnya A, yang di ABCD jawabannya itu kalimatnya berbeda, tetapi dengan meaning yang sama atau makna yang sama. Gitu teman-teman. Jadi jangan terkecoh eh, langsung kalian copy paste gitu apa yang ada di audio sama di pilihan jawaban karena it- itu sangat tidak mungkin. eh, Cukup tidak mungkin untuk dijadikan jawaban. Terus strategi selanjutnya ada negative expression, berarti dia nanti akan ada kata not, in, atau kata yang berimbuhan in seperti itu. Im atau pokoknya yang dia itu maknanya negatif ya. Bisa don't, bisa no, nobody, bisa do not seperti itu. Dia akan muncul juga di listening. Lalu pertanyaan who, what, sama where questions. Ya, mudah ya. Ini ditanyakan siapa, ini apa, dan ini di mana. Seperti itu. Terus untuk part B sama part C yang tadi sudah saya sampaikan, karena dia itu apa tuh namanya, part B sama part C itu kan dia satu audio untuk banyak soal ya. Jadi memang eh, tidak ada materi khusus yang bisa disampaikan, tapi strateginya adalah itu tadi yang saya sampaikan. Sekiranya sebelum audio part B dimulai, sebelum audio part C dimulai, teman-teman membaca terlebih dahulu multiple choice-nya atau pilihan jawabannya beserta soalnya supaya kalian nggak kaget kira-kira nanti kalian akan mendengarkan audio apa.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian bisa take note atau centang-centangin gitu loh teman-teman. Apa yang kalian tadi dengar di audio, kira-kira muncul nggak di ABCD-nya itu? Centang-centangin aja. Dan make sense nggak kira-kira gitu loh. Jadi harus dipakai logical ya, pakai logik ya. Karena memang part B sama part C ini audionya dulu kan, terus baru nanti pertanyaannya. Jadi kalau mengingat kayaknya agak susah ya, itu benar-benar advance ya kalau harus mengingat audio. Tapi kalau memang nggak bisa mengingat ya, itu di take note itu tadi kata saya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal teman-teman. Silakan dikerjakan ini. Ada 1 sampai 6 soal listening. Saya share audio ya. Duduk. Ah, Oke, jelas nggak kira-kira ini terlihat? Jelas ya? Jelas, Miss. Oke, silakan teman-teman bisa dijawab ya. Saya share screen sama audionya, and good luck. Now we will begin part A with the first conversation. Number 1. Are you enjoying your coffee? It tastes extremely bitter this morning. What does the man mean? Number 2. Can you tell me how often the philosophy class meets? It meets twice a week for an hour and a half each time. What does the man mean? Number 3. I'm tired of just sitting here. Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. What does the woman mean? Number 4. The science project is due next week. I suppose I'll have to start working on it now. What does the man mean? Number 5. I'd like to order a dozen roses. Do you deliver? Yes, we can deliver anywhere in the city by this afternoon. Where does this conversation probably take place? Number 6. Did you enjoy the biology lecture? The professor droned on and on about cell division. What does the man mean? Ya, nomor 1 jawaban kalian apa? Apa?
Nomor 1 jawabannya A, B, C, atau D? Si, Miss. Bagus. Bagus. Ya, nomor 1 itu Si, Miss. Benar, si, Miss. C, betul, betul. Jangan terkecoh ya. Jadi tadi itu sebenarnya ngomongnya bitter, bukannya better. Coba kita cek lagi ya. Number 1. Are you enjoying your coffee? It tastes extremely bitter this morning. What does the man mean? It tastes extremely bitter this morning, gitu. Jadi bitter itu maksudnya adalah pahit, gitu ya. Makanya jawabannya 1 C. Nomor 2 jawabannya apa? Yuk, bisa yuk. This answer is B. Hah? Apa? Cica, B, delta apa? Miss. Bebek. Beta, beta. Bebek. Oke, bagus sekali. Jadi tadi tuh, ya terima kasih Mas Lutfi. Jadi tadi kan disampaikannya 1.5 gitu ya, 1.5 hour for each meeting. Jadi 1,5 jam untuk satu setengah jam 1 kali meeting. Dan 1 minggu itu ketemu 2 kali. Berarti kalau seminggu mereka ketemu 3 jam. Nice. Nomor 3 jawabannya adalah good. Terima kasih Mas Lutfi. Delta, Miss. The plan is going to take off soon. Ya, tadi kan dibilangin ya, relax gitu ya. Twice a week for an hour and a half each time. Number 3. I'm tired of just sitting here. Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. What does I'm sure the flight blah 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 in a few minutes. Jadi abis gini kita take off soon gitu. Nomor 4 jawabannya apa teman-teman? Alpha. Bagus, terima kasih Mas Noval. I supposed to apa tuh namanya? I supposed to do it now seperti itu. Jadi dia belum bikin the project. Nomor 5 jawabannya apa? In a florist shop. B, beta. Maaf teman-teman, barusan masih berisik sekali. Ya, nomor 5 jawabannya adalah florist shop. Karena tadi dozen of roses. Nomor 6 jawabannya apa ya? Oh my God.
beta, Ya, betul. Nomor 6 itu boring ya. Jadi tadi si dosennya, si anaknya tuh ngomong kalau eh, long, long way gitu. Jadi sangat lama-lama dan membosankan. Good. Jadi gitu ya kalau part A, satu audio untuk satu soal. Dan kalian cukup fokus sama orang kedua yang lagi ngomong ya. Soal yang sekali lagi fokus sama orang kedua yang lagi ngomong. Coba sekarang kita beralih ke part B sama C. Coba teman-teman diperhatikan deh. Ini kira-kira bahasnya tentang apa ya? Nah, ini maksud saya. Jadi sebelum audionya mulai, teman-teman coba baca, terus habis gitu ini kira-kira bahas tentang apa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira ini bahas tentang apa? secret after Soal, kayaknya ini soal, ini deh Miss, alkohol. Bisa jadi, bisa jadi. Oke, yuk kita dengerin ya. Satu, dua, tiga. Listen to a talk in a lecture series. This is the fourth lecture in a series of personal health care lectures presented by Student Health Services. I'm Dr. Hall, a dermatologist, and tonight I will be speaking about the effects of stress on the skin. The relationship between skin problems and stress is rather complicated. Skin problems often accompany stress, but it is not the stress itself that directly causes the skin problems. Instead, it is the side effects of stress, such as the use of alcohol, tobacco, and caffeine, that are often to blame. Alcohol consumed in large quantities can cause problems with the skin by increasing the flow of blood to the skin. This makes the skin feel warmer and can really worsen the itching that accompanies conditions such as hives or rosacea. Nicotine and caffeine, on the other hand, cause problems by reducing the supply of blood to the skin. This, in turn, keeps the skin from being properly nourished. The best defense for your skin in times of stress is therefore to take the best possible care of yourself. If, when you are in periods of heavy stress, you consume large quantities of alcohol or coffee, or if you smoke heavily, it is your skin that will show the results. Thank you very much for your attention, and I hope that you will return next week for the next lecture in the series. Number 5. Who is the speaker? Number 6. What is the topic of the talk? Number 7. Which of the following can worsen itching? Number 8. How does caffeine irritate the skin? Alright, sudah dapat jawabannya teman-teman? Oke, nomor 5 jawabannya apa guys?
Jadi gimana nomor 5 jawabannya apa? Dermatologis, Miss. Maybe. Ya, betul. 5C. Nomor 6 jawabannya? Itu ada di awal banget tadi. Causes the skin problems. Instead, it is the side effects of stress, such as the use of alcohol, tobacco, and caffeine, that are often to B, blame. Miss. B. Alcohol consumed Karena saya putar ulang jadi tahu jawabannya. Ya, jawabannya nomor 6 adalah B. Nomor 7 jawabannya apa, teman-teman? Nomor 7 itu alkohol ya. Tadi dijelaskan seperti ini ya. accompanies conditions such as hives or rosacea. Nicotine and caffeine, on the other hand, cause problems by reducing the supply of blood to reducing the flow of blood to the skin. This makes the skin feel warmer and can really worsen the itching that accompanies conditions such as hives or rosacea. Nicotine and caffeine, on the other hand, What is the topic of the talk? Number 8. Number 8. Eh, How does topic of the talk? Number 7. Which of the following can worsen itching? Which of the following can worsen the itching? Jawabannya adalah alkohol. Tadi kan yang pertama yang disebutin itu alkohol ya. Terus baru nicotine and caffeine on the other hand. Nah, ngomong gitu kan tadi. Kalau nikotin sama kafein, dia itu prevents the skin from receiving enough nourishment. Jadi nomor 8 itu cicak. Oke, itu listening teman-teman. Sekarang kita beralih ke reading, ke grammar. Jadi part kedua dari skill yang ditanyakan nanti itu adalah grammar. Oke, silakan silakan bisa jawabannya bisa di-share di chat box ya, nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1 C. Eh, kurang tepat, Danielta.
Kurang tepat. Kurang tepat. Kira-kira apa ya nomor satu ya? Nomor satu. Alpha. Betul. Terima kasih, Mas Noval. Jadi nomor satu itu teman-teman jawabannya adalah alfa. Sorry. Ya, nggak apa-apa, that's okay. Jadi kalau teman-teman itu ada tanda komanya gini ya, jadi jangan sampai lupa kalau ada tanda koma di mana dia itu namanya apositif. Saya biasa kalau ngomong apositif ini sebenarnya penting nggak penting ya. Dia dihapus kayak gini ya nggak masalah gitu loh teman-teman. Jadi apositif itu hanya pengecoh saja. English please. Oke, baik. Saya harus ngomong English kah, Mas Noval? Oke. Jadi jawabannya adalah si A. Nomor 2, silakan. 3 dan 4, silakan. Oke. Nomor 2, A. The film Lawrence of Arabia is 3 hours and 41 minutes long. 1 minute titik-titik Gone with the Wind. Yakin nomor 2, nomor 2A. Ya, terima kasih. 1 minute is longer. Ya, betul. Jadi nomor 2 itu maksudnya 1 menit lebih panjang daripada Gone with the Wind. Gitu. Nomor 3, silakan. The genus Equus became. Why are people calculating? Nomor 3, the genus Equus became extinct, yaitu became extinct maksudnya adalah punah ya in North America during the glacial period. And it was not reintroduced until Alpha. alpha. Jadi alpha apa delta? Alpha atau delta nomor 3? Aduh, Delta. yakin? C. Enggak, nomor 3 itu nomor 3 itu tetap jawabannya A ya teman-teman ya. Kenapa? Miss, ini berarti nggak perlu ada it-nya lagi, nggak perlu teman-teman. Karena kita di sini sudah ada kata it. Sudah ada subjeknya di sini. It was not reintroduced. Nah, gitu. Jadi ini tuh nggak, ini, mm-mm. Ya gitu Daniela. Jadi tidak perlu ada it-nya lagi karena itu namanya double subject. Kalau was broad, jadi dia
double kata kerja karena di sini kita sudah ada kata was not reintroduced gitu. 4, ada kata of, berarti ini harus diikuti sama kata benda. Maka jawabannya cuma antara 2. Silakan. Nomor 4 itu jawabannya kalau nggak A ya D ya teman-teman ya. Nah, tapi karena di sini dari kalimat setelah titik-titik sampai 60 years ini itu kan belum ada kata kerjanya, maka jawabannya itu kita pilihnya yang delta. Seperti itu. Oke, lanjut ke reading teman-teman. Jadi di reading itu ada yang ditanyakan nantinya itu akan ada main idea, detail questions, organization of ideas, inference question, sama preceding and following paragraph. Apa itu preceding? Kalau main idea udah jelas ya. Ini namanya adalah ide pokok seperti itu. Kalau detail questions berarti nanti yang ditanyakan adalah apa, siapa, di mana, kayak gitu-gitu ya. Sama organization of ideas. Maksudnya dari paragraf 1 ke paragraf 2 sama paragraf 3 itu kira-kira idenya ditulisnya kayak gimana. Terus inference question berarti itu adalah pertanyaan yang apa yo? Pertanyaan apa inference? Pertanyaan yang tersirat, teman-teman. Kalau kalian tahu dalam bahasa Indonesia kan dulu ada pertanyaan, ada kalimat tersurat, kalimat tersirat, seperti itu ya. Jadi kalau kalimat tersurat itu kan dia yang memang sudah jelas, seperti itu. Tapi kalau tersirat berarti dia itu tidak tertulis di dalam teks, begitu ya, jawaban dan juga pertanyaannya, tetapi kita bisa menyimpulkan. Itu namanya inference questions. Lalu preceding sama following berarti itu adalah paragraf sebelum teks tersebut, itu preceding. Kalau following berarti paragraf setelah teks ini atau ya setelah teks yang kita baca terakhir ini kira-kira paragrafnya tentang apa ya? Itu preceding and following. Ini adalah contoh pertanyaan daripada main idea. Main idea, topik, best title, subject of the passage ini pada intinya sama ya. Kita carinya adalah ide pokok. Seperti itu. Dan ini contoh soalnya teman-teman silakan bisa dikerjakan, dijawab nomor 1 sama nomor 2 kira-kira apa ya jawabannya ya. Oh iya, ketika di reading, pastikan kalian membaca terlebih dahulu soalnya teman-teman. Jangan baca teksnya dulu, tapi baca soalnya. Baru dari soal ini kita ke teksnya dan mencari jawaban kira-kira apa yang cocok untuk jawaban dari soal ini. Oke, silakan nomor 1 dan 2 saya tunggu di chat box.
Nomor 1 jawabannya adalah oke. Dari pertanyaan nomor 1 itu ditanyakan Maybe beta, Miss. maybe beta. Oke, thank you so much. Ya, jadi ditanyakannya kan best states the subject of this passage. Jadi kira-kira subjek atau topiknya daripada teks ini apa ya? Ya, benar sekali teman-teman. Ini loh dari kalimat paling nggak ya kalian tuh kalau di reading baca kalimat pertama sama kalimat terakhir. Minimal banget dari setiap paragraf. Jadi di sini kita udah jelas dari pertama itu tentang identifying characters. Nah, karaktersnya siapa? Oh, ternyata dia karaktersnya mineral with another. Seperti itu. Dengan cara seperti apa? Dengan cara scratching one mineral dengan another. Makanya jawabannya nomor 1 adalah bebek. Good. Nomor 2, silakan. Ini masih kurang lebih hampir sama kok, kayak nomor 1. Nomor 2, karena ini ditanyakannya main idea, berarti kira-kira kan main idea dari keseluruhan kalimat ini ya, yang di teks ini ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan bicara tentang harder ya, atau bukan kekerasan ya, maksudnya kayak dia itu keras apa enggak gitu loh mineralnya, gitu. Dia kuat apa enggak gitu loh, harder itu maksudnya gitu. Jadi nomor 2 adalah Alpha. Thank you Mas Noval. Jadi ini tuh tentang kuat atau enggaknya dari mineral tersebut ya teman-teman ya, teksnya. Good, thank you. Selanjutnya ada detail questions. Tadi yang saya sampaikan, detail questions itu biasanya tanyanya apa, siapa, di mana gitu ya. Mungkin lebih mudah ini ya. Jadi pertanyaannya menanyakan informasi yang spesifik. Seperti itu. Dan ini untuk organization of ideas. Jadi kan kalau di dalam satu teks itu tidak mungkin hanya ada satu paragraf ya teman-teman ya. Dia pasti ada banyak sekali paragraf. Nah, di sini di organization of ideas ini dari satu paragraf dengan paragraf lainnya itu beda gitu ya teman-teman ya. Beda. Maksudnya gini, paragraf 1 mungkin dalam bentuk general, paragraf 2 dalam bentuk eh, kontras, terus paragraf ketiga dalam bentuk yang pro gitu ya. Jadi setiap paragraf itu main idenya beda-beda dan kalian harus bisa mengidentify tiap paragraf itu teman-teman. Jadi kalau organization of ideas itu bertanya, kira-kira paragrafnya tersusunnya seperti apa? Gitu. Dari 1, 2, 3. Oh, 1 general, paragraf 2 spesifik, paragraf 3 spesifik kayak gitu.
Ini contohnya, how is the information in this passage organized? Terus how does the information in the third paragraph gitu. Kira-kira paragraf ketiga itu kenapa ya kok berbeda dari paragraf kedua? Seperti itu. Contoh soalnya kayak gini teman-teman. Silakan bisa dijawab. Nomor 1 jawabannya adalah Beta, Miss. nice try, Mas Noval. Iya, nomor 1 adalah bebek ya, atau beta. Miss, kok bisa tahu kalau contrasting view? Nih ya, teman-teman ya. Kita baca di awal kalimat aja dari setiap paragraf. Ya, dari sini aja kita tahu, dari paragraf pertama itu kita berbicara konflik. Terus beda itu berarti ya konflik. Paragraf kedua, kok tiba-tiba munculnya according to traditional view of conflict. Oke, berarti subjek pertama itu adalah traditional view, seperti itu. Pandangan secara tradisional. Terus paragraf ketiga tiba-tiba ada orang lain lagi, the interactionist view of conflict. Berarti kan ada 2 subjek di sini yang memiliki 2 pandangan. Yang satunya tradisional, yang satunya si interactionist view. Gitu. Makanya jadinya nomor 1 itu adalah organisasinya adalah contrasting view. Karena dari awal ini sudah 2 orang yang atau 2 pandangan yang berbeda. Seperti itu ya teman-teman ya. Nomor 2 jawabannya adalah D, Miss. D. kurang tepat. Apa jawaban kalian nomor 2? Delta, Miss. Delta. Salah. Nomor 2 itu cuma ada di paragraf ketiga. Oh iya ya. Kalau sorry ini berarti dipotong ya. Iya, nomor 2 itu jawabannya adalah delta. A description of one
of the opposing views of conflict. Jadi paragraf ketiga itu cuma membahas tentang interactionist view of conflict sampai akhir. Jadi ada managers, terus habis itu orang-orang yang interactionist view itu kira-kira mereka memiliki pandangannya seperti apa. Oke, thank you. Alright everyone. Itu adalah contoh soal daripada reading. Seperti itu. Dan ini juga kalau semisal implied question, itu begini ya contohnya ya. Jadi, which of the following is probably not, sama it is implied, then what can we conclude, seperti itu. Saya ulangi sekali lagi, untuk pertanyaan implied questions itu tidak 100% ada dalam teks jawabannya. Terkadang kita harus melogikakan gitu ya, atau memberikan kesimpulan. Seperti itu, karena namanya juga tersirat, bukan tersurat. Tersirat itu berarti dia tidak tertulis secara gamblang, seperti itu. Tapi bisa jadi dia ada makna di balik teks tersebut. Gitu. Oke, karena waktunya sudah habis teman-teman, jadi kita akan akhiri dulu sampai di sini. Silakan absen, saya sudah saya kirimkan di chatbox Mbak Janita. Silakan absen di chatbox, linknya di chatbox. Dan buat teman-teman semangat ya, besok adalah hari terakhir. Semoga bisa terus keep up dengan materi dan juga soal-soalnya. Dan sukses buat tesnya ke depan ya. Bye-bye. See you when I see you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank See you, Miss. Thank you. Miss. Waalaikumsalam. Thank you.